termasuk misalnya juga KUHP baru yang akan dilaksanakan. Jadi ini menjadi bagian concern pasangan Amin untuk memastikan bahwa jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu bisa dilaksanakan. Bukan hanya semata-mata dijamin oleh konstitusi. Karena konstitusi itu butuh aturan pelaksana yaitu undang-undang, butuh aturan pelaksana berupa PP dan sebagainya, termasuk peraturan Kapolri dan sebagainya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara yang program kita untuk menjamin kebebasan berekspresi, selain tadi memperbaiki dan merevisi undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan yang potensi mengganggu kebebasan berekspresi, juga kami punya program untuk memastikan bahwa polisi itu punya pemahaman yang utuh mengenai hak asasi manusia, sehingga kemudian polisi bisa bekerja secara lebih profesional, bukan hanya sekedar menjadi alat kekuasaan. Ini yang poin penting yang ingin digagas oleh pasangan Amin. Itu yang kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Kemudian kaitannya dengan hak perempuan. Ya, visi misi. Tapi sebelum saya mau masuk ke sana, visi misi Amin yang tadi saya katakan ada 8 misi, kemudian ada 28 simpul kesejahteraan. Itu betul-betul digodok bukan hanya oleh tim. Pasangan Amin betul-betul terlibat dalam proses penyusunan visi misi. Jadi bukan murni 100% tim kemudian kita serahkan kepada pasangan Anies Mohaimin untuk membacakan. Tidak. Ini bagian dari proses yang memang bersama-sama kami membangun komunikasi, baik itu tim dengan pasangan capres-cawapres. Sehingga ini bukan domain atau milik dari tim pemenangan. Ini milik Pak Anies dan Pak Mohaimin nanti kalau terpilih sebagai pasangan capres dan cawapres. Nah, sehingga kemudian ketika komitmen itu nanti akan ditagih, saya kira tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa Amin komitmen karena ikut dan terlibat aktif dalam proses pembahasan visi dan misi termasuk program turunannya itu. Nah, berkaitan dengan perempuan, tadi saya singgung ada 28 simpul kesejahteraan yang ada dalam visi misi Amin. Ada buruh, perempuan, penyandang disabilitas dan lain sebagainya, termasuk petani dan sebagainya. Nah, bagian pada simpul kesejahteraan untuk perempuan ada beberapa hal yang menjadi konsep. Kami punya tagline bahwa perempuan aman dari kekerasan, makin maju berkarya. Ya, pertama misalnya kehamilan dan persalinan sehat itu diwujudkan. Ini untuk perempuan. Yang kedua, mendukung perempuan di setiap peran. Ya, dengan menghadirkan cuti ayah saat istri melahirkan dan mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti hamil bagi suami ya, yang istrinya melahirkan. Yang ketiga, tempat penitipan anak atau daycare dengan ruang laktasi di setiap ruang publik. Yang keempat, larangan diskriminasi terhadap perempuan dan dukungan khusus untuk perempuan yang menjadi kepala keluarga. Kelima, aman dari kekerasan dengan layanan krisis terintegrasi di setiap daerah. Ada hotline yang akan digagas oleh pasangan ini yang 24 jam memberikan layanan untuk perempuan nanti yang mengalami permasalahan, utamanya ada permasalahan kekerasan. Yang keenam, menghadirkan dan juga menegakkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang ketujuh, kesetaraan bagi perempuan untuk berkarya di berbagai bidang. Dan terakhir, meningkatkan peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ini adalah simpul kesejahteraan khusus untuk perempuan. Jadi program-programnya insya Allah sudah konkret. Dan ini sekali lagi bukan tim yang menyusun saja, tetapi menjadi bagian dari diskusi panjang antara tim dengan pasangan Anies Mohaimin. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya, Bu? Silakan. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi Mas Ufron soal masih mengenai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ya. Jadi kasus itu ya, ketika kasus itu kan penyelidikannya selesai tahun 2006. Saya sama tadi Mas Mukhairon waktu masuk ya sudah ada itu ya, itu sudah ada. Dan di dalam tahun itu juga karena itu sudah diteruskan ke Jaksa Agung yang punya kewenangan lanjutan. Nah, kemudian Jaksa Agung kan kita tahu sudah memberikan catatan petunjuk
untuk dilengkapi dan diperbaiki oleh Komnas HAM. Nah, bahkan di ketentuan Undang-Undang Nomor 2000 itu eksplisit sekali, ya, cipta welo-welo, expressis verbis, 30 hari waktu bagi Komnas HAM untuk melengkapi dan memperbaiki. Nah, 2006 itu, sekarang 2023, nah itu sendiri berapa lama? Itu saja sudah jadi komplikasi hukum. Ya. Nah, tetapi karena tadi menyebut soal komisioner, saya ingin juga menyampaikan. Jadi ada semacam fatsun tidak tertulis. Alumni komisioner Komnas HAM ini, sepanjang yang saya cermati dari yang pernah saya baca dengar, tidak menyangkal hasil penyelidikan Komnas HAM. Saya belum pernah dengar ada mantan komisioner yang menyangkal. Ya. Sebagai sebuah peristiwa, dan itu memang kewenangan Komnas HAM. Kewenangan Komnas HAM lingkup dan batas wewenangnya adalah menentukan apakah itu sebagai dugaan peristiwa pelanggaran yang berat atau bukan. Nah, itu lingkupnya. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, saya kira tidak ada mantan komisioner Komnas HAM apa yang sudah dilakukan dulu, ya, di ini nggak ada. Nah, itu semacam kasus tidak tertulis. Tetapi yang pernah di Komnas HAM ini juga paham bahwa setelah hasil penyelidikan itu, yang wewenang tahapan berikutnya itu ya bukan dari Komnas HAM, Jaksa Agung, Kejaksaan, untuk meneliti apakah secara formil material itu bisa ditingkatkan di level penyidikan penuntutan, ya, kita tahu itu. Kemudian juga hakim pengadilan HAM kalau yang masa lalu ad hoc, nah itu. Jadi di satu sisi seperti itu, di sisi lain seperti itu. Nah, jadi mengenai yang sudah lama periode yang lalu, saya nggak pernah mendengar menyangkalnya sebagai sebuah peristiwa. Tapi apakah peristiwa itu dia bisa berlanjut, maka kita juga perlu menyadari bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM secara hukum ya, itu belum menjadi suatu kebenaran mutlak dan final. Karena ada Kejaksaan Agung yang akan mengujinya, dan kita harus hormati itu kewenangan Kejaksaan Agung. Ya, kemudian ada hakim di pengadilan HAM. Nah, tapi kalau kita ingin cara berpikirnya langsung ingin menjatuhkan hukuman, ya semuanya berikan ke Komnas HAM, menjadikan penuntutan dan juga mutusin hakim. Nah itu saya perlu menyampaikan. Nah kemudian tadi Mas Agil, saya kira seringkali maksud pertama itulah yang benar. Karena tadi tidak ditujukan ke yang lain, saya kira saya tidak menjawab, ya. Silakan tadi siapa yang tuju untuk pertanyaan tersebut. Ya. Nah, kemudian Mbak Atmayanti, soal agenda hak perempuan di dokumen visi misi program ada sudah eksplisit menyebut, ya, bahwa paslon nomor 2 berkomitmen untuk memperkuat perlindungan perempuan dan juga sekaligus penegakan hukumnya. Karena sekarang kita sudah punya undang-undang, ya, tidak pidana kekerasan seksual yang belum lama, memang masih baru, tapi sebagai sebuah komitmen itu ada. Dan tentu saja setuju dengan apa yang disampaikan tadi bahwa komitmen itu harus dibuktikan nanti, dan saya kira itu berlaku untuk semua paslon nanti, ya. Terima kasih. Pak Rizal untuk tadi ada dua pertanyaan, ya. Pertama terkait hukuman mati dari Mas Agil, lalu juga terkait agenda perempuan dari Kawan Sunatretes. Ya, kalau ditanyanya ke kami, minimal ke saya lah, saya nggak mau mewakili yang lain. Minimal ke saya pasti hukuman mati nggak boleh, clear itu. Dan kami memperjuangkan penghapusan hukuman mati. Nah, kalau faktanya di Indonesia itu masih ada hukuman mati secara normatif, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita punya pelajaran dari beberapa presiden sebelumnya, mengambil satu kebijakan politik hukum, ya politik hukum ini bukan hukumnya adalah ya nggak menerapkan hukuman mati itu. Pernah ada satu masa tidak pernah menerapkan hukuman mati, cuman tidak terlalu panjang, ada 4 tahunan. Nah itu bagi kami penting untuk juga menjadi komitmen bersama bahwa secara esensial
itu bisa dibuktikan. Ada executive order yang memungkinkan untuk itu diambil supaya tidak dilaksanakan. Terus kedepannya bagaimana? Ya kedepannya kita harus berkomitmen bersama-sama secara hukum untuk mendorong ya di norma-norma hukum kita mengikuti undang-undang dasar kita tidak melakukan hukuman mati. Nah, semoga itu segera terjadi dan memungkinkan itu terjadi kalau kita bersama-sama ya menyuarakan penghapusan hukuman mati secara mendasar. Tidak hanya praktek tapi juga di instrumen di semua instrumen kebijakan undang-undang. Itu yang pertama. Nah yang kedua soal Papua tadi ya. Papua. Ya si Mas Aryan soal Papua kan. Nah soal Papua apa yang paling konkret? Sedotannya Mas, sedotan. Biar kami. Kami sedang berbagi kopi. Itu bedanya di sana sama yang di sini. Iya. Apa yang paling konkret dalam konteks dialog? Yang paling konkret dan pertama kali adalah hentikan itu kekerasan dengan cara apa? Ya tidak terima masukan. Itu langkah pertama. Kalau masih ngomong dialog, kalau gitu tapi pasukan tetap dikirim itu namanya tidak menghormati orang. Karena evaluasi kita semua sebenarnya, bahkan tidak hanya kami ya, teman-teman polisi, teman-teman TNI, ya teman-teman Papua itu juga bilang, ayolah kalau kita menghentikan kekerasan di Papua, ya hentikan pengiriman pasukan. Untuk siapa saja, termasuk juga teman-teman UPM, jangan juga nembak terus misalnya. Itu penting, itu langkah pertama. Nah, langkah berikutnya ya memang menghormati. Salah satu yang paling penting dalam konteks menghormati itu ya memperlakukan mereka secara sehormat-hormatnya. Tidak dikasih embel-embel teroris. Gimana kita mau membangun ruang dialog kalau embel-embelnya teroris? Atau juga dengan kasih embel-embel misalnya kriminal bersenjata begitu. Ya gimana kita bisa duduk kalau ada embel-embel itu? Ya bisa duduk itu kalau dua embel-embel itu nggak ada, ya atau kelompok bersenjatanya jangan dulu, dari kelompok sipilnya diajak ngobrol dulu, baru tahapannya sampai level ceasefire misalnya begitu. Itu menurut saya menarik. Jadi ada skema itu. Tapi yang paling penting dalam konteks dialog dimanapun, tidak hanya di Papua adalah menghentikan kekerasan itu mutlak. Paling konkret di menghentikan kekerasan adalah penghentian pengiriman pasukan. Gitu. Kalau itu tidak ada ya susah. Nah, terakhir soal isu perempuan, kami sepakat secara substansi. Jadi pertanyaannya kan bisa konkret enggak kan begitu. Yang pertama kalau di kami clear ada di TPN itu ada deputi inklusi, yang itu memastikan program-programnya secara sistematis di kami nantinya. Seandainya kami menang kan menurunkan visi misi itu menjadi program pemerintah. Ya kan nggak mungkin visi misi terus diupload jadi program pemerintah kan. Menurunkan itu menjadi satu program pemerintah. Nah, yang bertanggung jawab itu deputi inklusi. Yang itu memang dikhususkan untuk isu perempuan, isu disabilitas dan sebagainya tadi belum saya jawab. Jadi lebih konkret di sana. Nah, kami berkomitmen sejak awal. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan kami bertiga ini atau saya sendiri, memastikan semua yang katanya baik-baik itu bisa masuk. Ketika saya masuk saya bilang saya nggak punya keterimbangan apapun kecuali hak asasi manusia. Partai juga nggak punya, duit apa lagi kan gitu. Yang saya punya adalah komitmen. Ayo kalau bersama-sama komitmen ngomong hak asasi manusia, saya mau gabung. Makanya ada soal pembela hak asasi manusia, ada bantuan hukum, ada kebebasan berekspresi, ada ruang RUU ITE yang dirubah, ada paradigma yang dirubah. Terima kasih. Ya waktunya sudah habis, ini Bapak sekalian. Boleh nggak kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua tim pemenangan juga kepada para panelis. Saya tidak akan merangkum atau meng-highlight apapun. Kita tadi sudah membahas banyak sekali isu-isu yang paling krusial dalam tema hak asasi manusia, mulai dari Papua, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, bagaimana akses, bagaimana sustainability program-program, perubahan-perubahan yang dilakukan jika kandidat-kandidat yang menang ternyata kandidat-kandidat yang melanjutkan
dari pemerintahan ini, isu korupsi, pemerintahan yang baik. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Anam Zubaidi, Bapak Muhammad Rizal Manam, Bapak Khairul Anam, kemudian Ibu Suraya Afif, Bapak Dr. Ismail Hasani. Saya mohon maaf jika selama membantu memoderatori terdapat ketidaknyamanan atau kekurangan kami mohon maaf. Karena tadi saya mulainya dengan pantun, ya, jadi karena kami mulai dengan pantun, sehingga sebelum saya kembalikan kepada MC, kami ingin berpantun. Boleh kasih cie-nya ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Semakin mewangi di keheningan malam. Cakep. Siapapun pemenangnya nanti akan melaksanakan program pembangunan berbasis HAM. Terima kasih. Saya semoga semakin sukses, pemerintah aman dan lancar. Oke, ditambahin. Akan melaksanakan program pembangunan berbasis HAM. Sebelum saya kembalikan, saya akan meminta closing statement dari masing-masing tim pemenangan terkait bagaimana saya akan highlight jika nanti akan menjadi pemenang untuk melaksanakan program pembangunan dan keadilan berbasis HAM. Masing-masing satu Pak. Berapa menit ini Bapak? 3 jam. Minum dong. Lebih berat di capresnya betul. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri apa yang menjadi diskusi kita hari ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM. Forum ini sangat baik, meskipun visi misi itu sudah kami susun, tetapi diskusi hari ini juga menjadi bagian dari kami untuk menambah perspektif, lebih lagi nanti kalau terpilih sebagai pasangan capres presiden dan wakil presiden. Utamanya adalah nanti ketika beberapa pertanyaan tadi itu mungkin belum tercover dalam visi-visi kami, atau mungkin beberapa masukan yang mungkin tercatat atau tertulis yang belum tercover dalam visi-visi kami. Ini merupakan bagian dan masukan yang sangat berharga bagi Timnas Amin, juga termasuk pasangan capres Anies dan Muhaimin. Yang kedua, visi misi kami, saya kira juga visi misi dua pasangan capres dan cawapres yang lain bisa di-download di laman KPU, dan itu saya kira juga bisa dikritisi. Dan bukan hanya dikritisi, tetapi juga ditagih. Karena kami siap menuliskan, tentu kami siap untuk ditagih. Karena itu bagian dari komitmen, bagian dari janji yang memang harus kita tepati. Kemudian yang ketiga, bagian terpenting dari diskusi kita dan juga saat kami menyusun visi misi itu adalah soal bagaimana mewujudkan Indonesia yang satu. Kita satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Tetapi hari ini kita belum satu kemakmuran. Kita berharap salah satunya dalam forum diskusi ini adalah penegakan HAM, kemajuan HAM. Ini dalam kerangka untuk menuju satu Indonesia, satu kemakmuran. Terima kasih. Ya, pertama saya apresiasi kepada Komnas HAM yang sudah menyelenggarakan diskusi publik ini, dan sekaligus terima kasih kepada Komnas HAM. Terima kasih juga kepada panelis, terima kasih kepada tim Komnas HAM yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, berkaitan dengan hak asasi manusia, saya kira kita yakin siapapun paslon terpilih, maka dengan sendirinya hak asasi manusia atau hak konstitusional disebut dalam konstitusi itu akan menjadi beban kewajiban bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Karena kalau kita lihat di konstitusi, bisnis konstitusi kita itu jumlah pasal ayat terbanyak itu berkaitan dengan jaminan hak warga negara, hak setiap orang. Ya. Jadi dari sisi itu saja sebetulnya kita tidak perlu ragu dengan siapapun paslon terpilih, karena otomatis punya kewajiban konstitusional dan hukum untuk serius dengan hak asasi manusia, hak konstitusional. Nah, setiap paslon itu sudah punya visi misi dan program yang khusus berkaitan dengan bidang HAM. Saya kira ini akan
menjadi pegangan bersama karena itu sudah disampaikan ke publik, sudah juga disampaikan ke KPU sebagai dokumen resmi, itu nanti bisa ditagih, ya, karena akan bisa di cross check apakah paslon yang sudah terpilih itu benar-benar mewujudkan apa yang sudah dia janjikan pada saat kampanye yang secara tertulis ada di dokumen visi misi dan program. Nah, kita sudah punya pengalaman dalam 2 pilpres, bagaimana janji soal misalnya pelanggaran HAM berat akan diselesaikan, tapi ternyata sampai sekarang kan tidak selesai dalam konteks yang yudisial. Nah, tapi kalau non yudisial memang sudah ada sesuatu yang dilakukan. Nah, kemudian yang penting juga saya kira ini ya bisa disebut sebuah kebetulan atau tidak kebetulan, di masing-masing paslon ini ada alumnus Komnas HAM. Nah, saya kira ini siapapun nanti terpilih ya, karena masing-masing di situ ada alumnusnya, ya ada jalur komunikasi untuk ke pembuat kebijakan yang bisa menyampaikan yang berperspektif HAM itu. Ya, jadi saya kira kalau kita lihat dari positifnya seperti itu, saya kira ya. Jadi kalau dalam kaidah fikih itu ada disebut kalau nggak bisa diambil semua jangan ditinggal semua. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya kira itu. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Hak asasi manusia itu bagi kami sangat penting. Terutama memang meletakkan hak asasi manusia itu di tengah-tengah tarikan nafas para korban. Oleh karenanya memang semalam Mas Ganjar dalam closing statementnya, ujung kalimatnya itu mengatakan bahwa kami berdiri ya, bersama korban untuk tadi, korban apapun dan keadilan apapun. Ya, tanpa statement yang lugas dan tegas kayak begini, kita tidak bisa berharap banyak lagi. Padahal kekuasaan presiden, ya, pertama kekuasaan untuk pemerintahan itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa sangat direktif, taktis, cepat, sakset. Nah, itu penting. Itu memungkinkan bisa terjadi kalau Anda semuanya, kita semuanya, setelah nanti terjadi pemilihan, semoga Mas Ganjar sama Prof Mahfud yang jadi, gunakan HP Anda untuk mengkontrol, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang dicita-citakan oleh kita semua soal hak asasi manusia berwujud. Kalau kebebasan berekspresi dirampas, tidak hanya HP-nya yang rusak, masa depan kita orang-orang ada. Kita nggak bisa mimpi teman-teman perempuan bisa nyaman keluar rumah kalau demokrasi kita babak belur. Kita tidak bisa mimpi teman-teman disabilitas dilindungi hak dan sebagainya. Terakhir, terima kasih banyak ke Komnas HAM memfasilitasi forum ini. Terima kasih ke teman-teman panelis memfasilitasi forum ini. Dan kalau boleh meminta bantu masyarakat, ya, terutama Komnas HAM, ya, biar isu yang 5 tahunan atau setahunan begitu soal pelanggaran hak asasi manusia yang berat mendapat informasi yang utuh, yang konkret. Buka sejarah masa lalunya, apakah ada komitmen atau tidak ketika dipanggil untuk penyelesaian hak asasi manusia. Karena itu alat ukur yang paling sederhana. Dengan kita melihat itu, kita bisa melihat siapa punya komitmen, siapa yang tidak. Sehingga masa depan kita lebih jelas, lebih terang. Terakhir, hak asasi manusia untuk kita semua. Aplaus. Ya, hadirin boleh sekali lagi kita beri apresiasi luar biasa kepada seluruh narasumber dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu panelis, dan terima kasih yang paling spesial untuk Ibu moderator. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Ibu Kurniasari Novita Dewi, sehingga diskusi hari ini dapat berjalan lancar, hangat, dan tetap berpegang erat dalam mengarus utamakan hak asasi manusia. Hadirin, sebelum kita tutup, izinkan untuk sesi penyerahan SNP Pemilu dan Hak Kelompok Rentan yang akan disampaikan
yang akan diberikan oleh Ibu Ketua Komnas HAM Republik Indonesia kepada para narasumber terlebih dahulu. Diperkenankan kepada Ibu Adnika Nova Sigero, disilakan. Dengan hormat kepada para narasumber, izin Bapak Ibu agak ke tengah. Ya, rapat sedikit. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. ya, hadirin, berikut penyerahan SNP Pemilu dan Hak Kelompok Rentan kepada tim pasangan calon nomor urut 1 dilanjutkan Izin Bapak Ibu. kepada Bapak Munafrizal Manan dari tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju. Yang berikutnya kepada Bapak Hairul Anam dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Izin Bapak Ibu. Terima kasih. Izin kepada Bapak Wakil Ketua Internal untuk menyerahkan SNP Pemilu dan Hak Kelompok Rentan kepada para panelis. Dipersilakan. Izin Bapak Ibu. Berikut diserahkan kepada Ibu Suraya Afif, antropolog Universitas Indonesia. Dilanjutkan kepada Bapak Ismail Hasani dari Ketua Setara Institut. Izin Pak. Bahwa Komnas HAM dengan mendeklarasikan pemilu ramah HAM bersama lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik peserta pemilu guna meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tidak lengkap rasanya kalau tidak berfoto bersama. Dengan hormat dipersilakan kepada Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Republik Indonesia untuk berfoto bersama. Izin Bapak Ibu. Izin Bapak Pak agak ke kiri biar nggak timpang Pak. Oke, siap. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, kita mulai formal dulu. 1, 2, 2. Boleh gaya bebas Pak, boleh. Kalau gaya bebas kan gaya kampanye loh ya. Kan pembahasan berpendapat depan ekspresi. Kalau paslon masing-masing. Izin Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 2. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon dapat berkenan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita tutup acara diskusi terbuka pada siang hari ini, izinkan kami menyampaikan informasi bahwa setelah acara selesai akan diadakan doorstop untuk pendalaman informasi dari rekan-rekan media. Hadirin mewakili segenap panitia, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum